I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Ranumsari. Saya dari kelas Statistika Bisnis CIK 012 dengan NPM 2201 20 10 129. Di sini saya akan memberitahu cara saya menghitung dan memasukkan data ke kalkulator statistika saya. Saya mengambil contoh dari tugas mini project saya dengan judul Korelasi minat mahasiswa UPN yang ingin bekerja part-time pada penambahan uang jajan. Dari mini project ini saya mempunyai karakteristik responden untuk kuesioner saya, yaitu mahasiswa UPN yang ingin bekerja part-time, dan untuk metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Yang pertama adalah data yang ada di dalam kuesioner ini kita jadikan satu ke dalam Excel. Nah, kan seperti ini hasilnya. Terus kali ini saya akan mengambil 30 responden dan terdapat dua variabel. Yang pertama X, yaitu minat bekerja part-time, dan yang kedua yaitu Y, penambahan uang jajan. Yang kedua, kita membuka kalkulator statistika di Google. Terus data yang tadi kita masukin ke sini. Nah, lalu kita tekan tombol menghitung. Selanjutnya akan muncul hasil seperti ini. Koefisien korelasi persennya minus 0,0171, nilai P-nya yaitu 0,9285, kovariannya minus 0,009195, ukuran sampel atau N-nya yaitu 30, dan statistik minus 0,09048. Selanjutnya yaitu melaporkan korelasi dalam format APA. Hasil korelasi persen menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif sangat kecil yang tidak signifikan antara X dan Y. Dan berikut adalah diagramnya. Selanjutnya yaitu uji korelasi menggunakan distribusi dua sisi. Yang pertama yaitu hipotesis H0, karena value-nya lebih besar dari A, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Korelasi populasi dianggap sama dengan korelasi yang diharapkan. Dengan kata lain, perbedaan antara korelasi sampel dan korelasi yang diharapkan tidak cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Hasil non-signifikasi tidak dapat membuktikan bahwa H0 benar, hanya asumsi 0 yang tidak dapat ditolak. Yang kedua yaitu nilai P. P sama dengan 0,9285. P X kurang dari atau sama dengan minus 0,09048 sama dengan 0,4643. Ini berarti peluang kesalahan tipe I menolak H0 yang benar terlalu tinggi 0,9285 atau 92,85%. Semakin besar nilai P, semakin mendukung H0. Yang ketiga yaitu uji statistik. Statistik uji T sama dengan minus 0,09048 yang berada di wilayah penerimaan 95% dan interval kepercayaan korelasinya yaitu 95%. Yang selanjutnya yaitu uji kekuatan. Daya a priori rendah 0,3712 sehingga pengujian tidak boleh menolak H0. Yang salah disarankan untuk meningkatkan daya uji dengan ukuran sampel, gunakan sampel yang lebih besar. A. Periksa apakah standar deviasi dapat dikurangi dengan menghilangkan noise yang tidak relevan dengan pengukuran yang diuji. Ukuran efek. Saat merencanakan penelitian, dimungkinkan untuk meningkatkan ukuran efek yang diperlukan dengan mengorbankan kemampuan untuk mendefinisikan ukuran efek yang lebih kecil. Saat merencanakan penelitian, dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat signifikan dengan konsekuensi meningkatkan kemungkinan kesalahan tipe. Dengan catatan, penentuan kekuatan uji, ukuran sampel, ukuran efek, dan tingkat signifikan harus dilakukan sebelum mengumpulkan data.
Selanjutnya yaitu penyimpangan. Metode deteksi outlier Tukey-Fein K15 data tidak mengandung outliers. Dan yang terakhir normalitas. Asumsi tersebut diperiksa berdasarkan Shapiro-Wilk test A sama dengan 0,05. Diasumsikan distribusi residual tidak mengikuti distribusi normal. Tes dianggap sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Hasil interpretasi data. Dari data di atas dapat disimpulkan R hitung minus 0,0171 kurang dari R tabel 0,306, p-value 0,9285 lebih dari 0,05. Dari koefisien korelasi tidak signifikan, sangat kecil dan negatif antara kedua variabel. Uji asumsi atau validity menunjukkan test power rendah pada 0,3712 sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel. Tidak terdapat outliers berdasarkan metode Tukey-Fein K1.5, residual tidak berdistribusi normal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. A. Secara perhitungan koefisien korelasi H0 diterima, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara minat mahasiswa yang ingin bekerja part-time dan penambahan uang jajan. B. Namun berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi membutuhkan sampel yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.